Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani rahimakumullah, berjumpa lagi di konten kita ngaji, kita foto qarib. Ya, kita memahami hukum agama ini dengan mudah dan simpel. Setelah kita mengetahui tentang apa itu najis, kita akan membahas tentang macam-macam najis. Najis itu ada 3, ada ringan, ya, sedang, dan berat. Ya. Yang ringan itu contohnya hanya 1, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, ya, dengan hitungan komariah, hitungan bulan komariah. Dan yang ketiga, belum makan apapun atau belum minum apapun kecuali air susu ibu. Air susu bisa air susu eh, ibunya ASI maupun misal dari kambing maupun sapi. Yang penting kholis, murni. Nah, kriteria inilah yang menjadikan ketika anak kencing, ya, itu dihukumi mukhafafah. Mukhafafah, ya, artinya ringan. Yang kedua, mutawasid, sedang. Nah, sedang ini contohnya banyak di sekitar kita, ya. Bisa pipis selain bayi tadi, ya, termasuk bayinya perempuan, atau mungkin kotoran-kotoran hewan, terus atau mungkin kencingnya orang dewasa, dan semuanya itu mutawasid. Dan yang ketiga adalah mughaladhah. Mughaladhah itu babi dan anjing, yaitu najis. Najisnya mughaladhah. Najisnya mughaladhah. Ya. Jadi misal dijilat anjing, ya, dijilat babi, ini dikatakan mughaladhah. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Ya, cara mensucikannya kalau misal mukhafafah itu enak. Yang penting itu tinggal dicipratkan saja sampai merata ke najisnya, itu sudah cukup. Tanpa harus mengalir. Mengalir itu artinya air ini itu memindahkan najisnya ke yang lain, itu mengalir. Nah, kalau mukhafafah itu tidak perlu itu. Cukup dicipratkan sampai merata ke najisnya, itu sudah dikatakan bisa suci. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, yang penting disyarati ya, jangan ada, maksudnya semuanya itu ngembeng dalam satu tempat sampai kering, begitu ya. Terus yang kedua, mutawasitoh. Bagaimana caranya? Mutawasitoh itu mudah caranya. Disiram. Sekiranya 3 sifat hilang. Nanti rasanya, baunya, warnanya. Ya. Jika sulit banget rasanya itu, ya, seukurannya kalau misal hilangnya itu kalau misal sampai dipotong baru hilang gitu, itu tidak masalah. Ya, artinya dimakfu. Nanti hilangnya itu kalau misal dipatahin misal. Nah, berarti itu dalam kategori sulit dihilangkan rasanya. Tapi kita nggak mungkin dong masa najis dirasa. Tapi ini ukuran dalam fikih untuk mengihtiyat, untuk menghati-hati. Jadi kita harus tahu rasanya, warnanya, baunya, dan bentuknya. Ada 4 yang harus kita hilangkan. Nah, untuk apa? Berapa basuhan itu nggak ada kewajiban. Kalau sekali saja itu udah hilang dari 3 ini, dia masalah, ya. Tapi caranya itu, saudara, kalau misal ada ya di lantai kita, itu dihilangkan dulu jarmunnya, dihilangkan dulu bentuknya, ya, bentuknya dihilangkan. Jadi maksudnya jangan langsung disiram, jangan. Nanti itu najisnya kemana-mana. Nah, jadi dihilangkan dulu dengan lap, ya, udah hilang nih bentuknya, ya. Nah, baru disiram. Jika sekali itu hilang semua dari warnanya, baunya, itu udah cukup. Tapi kalau belum, harus diusahain. Ya, kalau misalnya nggak bisa, dimafu, gitu ya, dimafu. Kemudian yang ketiga, mughaladhah. Mughaladhah itu najisnya anjing dan babi. Ya, bisa karena dijilat atau mungkin bersentuhan. Jadi dia basah nih, kita nyentuh, itu ada perpindahan najis. Ya, nah itu caranya, ya, itu dengan debu dan 6 kali basuhan. Bisa debunya di awal, bisa debunya di akhir. Gitu ya. Nah, mudah caranya. Jadi, misal kena nih, tinggal dioles debu sekali, terus dibasuh 6 kali. Nah, inilah najis yang harus kita ketahui, ya, tentang cara mensucikannya. Dan tadi kita udah bahas tentang jenis-jenisnya, macam-macamnya. Cukup sekian, semoga bisa manfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.